Semangat pagi, kembali lagi bersama saya, Roy Fernando Nababan, tentunya untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan pokok bahasan mengenai kesetimbangan kimia, di mana ini merupakan bab terakhir untuk kelas 11 IPA pada semester ganjil. Sebagai pengantar, kira-kira ada yang pernah nonton film ini nggak? Kalau di Indonesia, film ini. Nah, ini pasti pernah ya, karena ini merupakan film yang populer mengenai superhero. Ada versi Indonesianya, ada juga versi luarnya. Kira-kira apa hubungannya dengan pokok bahasan kita kali ini, yaitu kesetimbangan kimia? Apakah kamu pernah melihat petir? Sudah pasti pernah ya. Biasanya petir muncul saat musim hujan, karena saat itu kadar air dalam udara sangat tinggi, sehingga daya isolasinya turun dan arus pun lebih mudah mengalir. Petir terjadi melalui proses kesetimbangan. Awalnya terlihat kilatan cahaya menyilaukan di langit, kemudian disusul suara menggelegar. Petir terjadi akibat perpindahan elektron antara awan dan bumi. Energi yang dilepaskan berupa cahaya, panas, dan bunyi. Energi panas yang dilepaskan saat petir terjadi mempengaruhi konsentrasi gas NO di atmosfer. Mengapa hal ini bisa terjadi? Reaksi pembentukan gas NO sebagai berikut. N2 tambah O2 menghasilkan NO dalam bentuk reaksi kesetimbangan. Reaksi tersebut termasuk kesetimbangan endoterm. Masih ingat peristiwa endoterm? Peristiwa yang membutuhkan kalor atau energi. Pada tekanan dan suhu normal, kesetimbangan bergeser ke kiri dan hampir tidak ada gas NO yang terbentuk. Energi panas yang besar dilepaskan oleh petir dan mengakibatkan kesetimbangan bergeser jauh ke kanan. Gas NO yang terbentuk larut dalam air hujan dan diserap oleh tanah. Tanaman menyerap NO yang larut sebagai senyawa penting untuk pertumbuhan. Demikian contoh proses kesetimbangan yang terjadi di alam. Baiklah, kita mulai pada pokok bahasan pertama. Pertemuan ini adalah konsep kesetimbangan dinamis. Yang pertama, reaksi reversibel dan irreversibel. Reaksi irreversibel adalah reaksi yang berlangsung searah atau reaksi yang tidak dapat balik. Contoh, kertas dibakar. Kenapa? Kan kalau kertas dibakar diperoleh abu. Abunya nggak bisa lagi diubah menjadi kertas ya. Itu maksudnya reaksi satu arah atau tidak dapat balik. Abunya tidak dapat diubah lagi menjadi kertas. Reaksi reversibel adalah reaksi berlangsung dua arah atau reaksi yang dapat balik. Salah satu di antaranya adalah reaksi antara nitrogen dan hidrogen membentuk amonia. Campuran gas nitrogen dengan hidrogen dipanaskan akan menghasilkan amonia menurut reaksi berikut. N2 tambah H2 menghasilkan NH3. Kita sebut dengan amonia. Amonia atau NH3 ketika dipanaskan akan terurai membentuk gas nitrogen dan hidrogen menurut reaksi berikut. Jadi, kalau kedua reaksi kita gabung, maka diperoleh N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3 dengan arah jumlahnya 2, arah ke kanan dan arah ke kiri. Yang kita sebut nanti, kalau dia ke kanan namanya reaksi maju, kalau dia ke kiri disebut dengan reaksi balik. Berikut saya tampilkan perbedaan umum antara reaksi irreversibel dan reaksi reversibel. Yang pertama, untuk reaksi irreversibel adalah persamaan reaksi ditulis dengan satu anak panah ke arah produk atau ke kanan. Lalu yang kedua, reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktan habis. Berikutnya, produk tidak dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Yang terakhir, reaksi berlangsung tuntas atau berkesudahan. Contoh,
KOH ditambah dengan HCl akan menghasilkan KCl tambah H2O. Ini termasuk reaksi penetralan ya, atau pembentukan garam. Sementara pada reaksi reversible, persamaan reaksi ditulis dengan dua anak panah dengan arah berlawanan. Reaktan bereaksi membentuk produk, dan produk dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Reaksi ke arah produk disebut reaksi maju, sedangkan reaksi ke arah reaktan disebut reaksi balik. Contoh adalah reaksi penguraian NH3 berubah menjadi N2 ditambah dengan 3H2, di mana pada saat yang bersamaan ketika terbentuk gas N2 dan H2 akan kembali lagi membentuk gas amonia. Apa yang dimaksud dengan keadaan setimbang? Pada keadaan setimbang, tidak ada perubahan yang dapat diamati atau diukur. Sifat makroskopis tidak berubah. Reaksi seolah-olah telah berhenti. Kita katakan bahwa campuran telah mencapai keadaan setimbang atau kesetimbangan. Reaksi antara nitrogen dengan hidrogen membentuk amonia tetap berlangsung. Demikian pula peruraian amonia membentuk nitrogen dan hidrogen. Oleh karena itu, kesetimbangan kimia disebut kesetimbangan dinamis. Terdapat perubahan secara mikroskopis, tetapi tidak tampak secara makroskopis. Ciri-ciri kesetimbangan kimia yang pertama adalah reaksi berlangsung dua arah dan dalam ruang tertutup. Yang kedua, laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan. Dan yang terakhir, tidak terjadi perubahan makroskopis, tetapi terjadi perubahan mikroskopis. Perubahan konsentrasi pereaksi dan hasil reaksi menuju keadaan setimbang untuk reaksi N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Konsentrasi N2 dan H2 atau pereaksi turun, sedangkan konsentrasi NH3 hasil reaksi naik. Pada keadaan setimbang, konsentrasi masing-masing zat tetap. Dibuat dalam grafik berikut. Lalu, grafik perubahan laju reaksi terhadap waktu pada reaksi bolak-balik. Dibuat berikut. Jadi, dalam grafik, R itu sama dengan laju ya. Itu R sama dengan laju. Jadi, untuk sumber-sumber tertentu, V itu diganti dengan R. Jadi, sama saja. V1 sama dengan R1, V2 sama dengan R2. Jadi kesetimbangan terjadi saat ini V1 sama dengan V2 atau R1 sama dengan R2. Demikian ya. Berikutnya adalah waktu untuk mencapai kesetimbangan. Cepat lambatnya suatu reaksi mencapai kesetimbangan tergantung pada laju reaksinya. Semakin besar laju reaksi, semakin cepat reaksi kesetimbangan terjadi. Jenis kesetimbangan. Kesetimbangan yang semua komponennya satu fase disebut dengan kesetimbangan homogen. Sedangkan kesetimbangan yang terdiri atas dua fase atau lebih disebut dengan kesetimbangan heterogen. Berikut contoh kesetimbangan homogen. Nah, homogen maksudnya fasenya semua sama ya. Gas, gas, gas. Nah, demikian maksudnya. Lalu dia sama-sama gas, ini sama-sama larutan aki ya. Sedangkan kesetimbangan heterogen demikian. Nah, ini kesetimbangan heterogen di mana dalam satu reaksi ada beberapa fase, ada solid atau padat dengan gas. Nah, ini solid, liquid, murni, ini gas. Nah, demikian ya. Itu perbedaan kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Nah, yang terakhir pada pertemuan kali ini adalah tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan disebut juga dengan hukum kesetimbangan, yaitu menurut Goldberg dan Weck, dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil kali konsentrasi produk dibagi hasil kali konsentrasi pereaksi atau reaktan yang ada dalam sistem kesetimbangan, yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya mempunyai harga tetap atau konstan, sehingga nanti harganya itu disebut dengan konstanta atau tetapan. Hasil bagi tersebut disebut dengan tetapan kesetimbangan Kc. Nah, sebenarnya tetapan kesetimbangan ini
ada banyak ya. Untuk kesetimbangan yang akan kita pelajari ada dua, ada Kc dan Kp. Karena nanti yang kita bandingkan adalah konsentrasi, maka sementara kita memakai Kc. Nanti kalau Kp yang kita bandingkan adalah tekanan parsial. Jadi pada pertemuan kali ini fokus saja dulu ke Kc ya. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Contohnya reaksi berikut. CO gas ditambah dengan 3H2 gas menghasilkan CH4 gas ditambah dengan H2O gas. Jadi tetapan kesetimbangannya sesuai dengan hukum kesetimbangan berikut. CH4 konsentrasinya dikali konsentrasi H2O per konsentrasi CO dikali konsentrasi H2 pangkat 3. Yang ini adalah zat-zat yang ada di produk atau di kanan, yang ini adalah zat-zat yang ada di kiri atau reaktan. Ini pangkat koefisien 1, 1, 1, sedangkan 3-nya ini adalah koefisien dari H2. Demikian ya, jadi gampang. Dalam penulisan rumus Kc ada beberapa aturan sebagai berikut. Persamaan tetapan kesetimbangan hanya mengandung komponen yang konsentrasi atau tekanannya berubah selama reaksi berlangsung. Hal seperti itu tidak terjadi pada zat murni atau zat cair murni. Oleh karena itu, zat padat murni maupun zat cair murni tidak disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangan. Kalau zat padat murni maksudnya zat yang berwujud solid ya, atau padat S. Sedangkan zat cair murni itu berupa leburan, lelehan gitu ya. Itu fasenya diberi lambang L, liquid gitu ya. Berikut keberadaan zat pada keadaan setimbang. Misalnya kalau dalam suatu kesetimbangan terdapat fase gas dan fase padat, maka penentuan Kc-nya kita hanya menggunakan fase gas. Jadi fase padatnya kita beri nilai 1 ya. Nah, jadi yang tidak digunakan nanti dalam rumus Kc itu diberi nilai 1. Berikutnya, kalau terdapat fase gas dan fase cair, maka penentuan Kc-nya kita menggunakan fase gas, tetap gas. Berikut, jika terdapat fase larutan, aki, dan fase padat, solid, maka penentuan Kc-nya kita gunakan fase larutan atau fase aki. Dan yang terakhir, di mana kalau semuanya ada? Ada fase gas, fase cair, dan fase padat. Maka penentuan Kc-nya kita hanya menggunakan fase gas dan larutan, gitu ya. Fase gas dan larutan, berarti G dan aki untuk Kc. Sementara nanti untuk Kp semuanya hanya menggunakan gas ya, larutan tidak diperhitungkan. Nah, kira-kira demikian aturan penulisan rumus Kc berdasarkan fase-fase zat yang ada dalam reaksi. Oke, langsung ke contoh biar lebih paham. Saya buat demikian. C ditambah dengan H2O menghasilkan H2 ditambah dengan CO. Coba perhatikan fase-fase dalam reaksi kesetimbangan berikut. Ini adalah termasuk kesetimbangan yang heterogen karena fasenya tidak sama. Sesuai dengan aturan penentuan Kc tadi, solid, gas, 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 maka yang diperhitungkan gas. Maka ini tidak dimasukkan dalam rumus atau diberi nilai 1. Sehingga rumus Kc-nya demikian. Nah, konsentrasi H2 dikali konsentrasi CO per konsentrasi H2O. Jadi C-nya nggak usah dimasukkan. Atau nilainya 1. Nah, nggak usah ditulis. Kira-kira gini maksudnya ya. Jadi yang ada di kanan per yang ada di kiri. Pangkat koefisien. Kebetulan koefisiennya 1 semua. Oke, contoh berikut. 4NH3 gas ditambah dengan 5O2 gas menghasilkan 4NO gas ditambah dengan 6H2O gas. Maka rumus Kc-nya sekian. NO, konsentrasi NO pangkat 4. Nah ini ya, berarti ini termasuk kesetimbangan yang homogen. Semuanya gas, berarti semuanya dimasukkan di dalam rumus Kc. NO pangkat 4, konsentrasi H2O pangkat 6 per yang ada di kiri. Yang ada di kiri konsentrasi NH3 pangkat 4, konsentrasi O2 pangkat 5. Ini demikian ya. Ayo gimana? Masih bingung? Nah, saya rasa ini bukan merupakan suatu materi yang susah ya. Tetapi kalau masih bingung, saya coba contoh berikutnya. Misalkan
BiCl3 ditambah dengan H2O berubah menjadi BiOCl ditambah dengan HCl. Nah, perhatikan fase yang diperhitungkan dalam rumus KC berarti hanya aki. Nah, ini tidak kita masukkan ya. Maka rumus KC-nya nanti, nah demikian ini rumusnya ya. Konsentrasi kanan yang ada di kanan HCl per konsentrasi yang ada di kiri BiCl3. Jadi H2O yang liquid, BiOCl yang solid, ini tidak dimasukkan. Demikian ya. Oke, contoh terakhir. Saya rasa contoh terakhir ini akan menjamin bahwa Anda benar-benar paham ya. Demikian, contohnya MgOH2 kali ditambah dengan H2O berubah menjadi Mg2 positif ditambah dengan 2OH negatif. Nah, coba perhatikan, ini termasuk reaksi pelarutan. Nah, jadi ada kalanya nanti H2O-nya tidak ditulis di sini. Bisa jadi ditulis di atas panah reaksi ini ya. Itu sama saja reaksi pelarutan. Maka yang kita perhitungkan dalam rumus KC berikut adalah hanya yang aki, yang di kirinya tidak. Nah, maka sehingga rumus KC-nya menjadi KC sama dengan konsentrasi Mg2 positif dikali dengan konsentrasi OH negatif pangkat 2. Jadi gimana kira-kira? Masih bingung lagi? Oke, ini ada beberapa latihan soal hanya untuk melatih bagaimana cara menuliskan rumus KC untuk reaksi kesetimbangan. Hati-hati dalam penulisan rumus KC, ikuti aturan fase yang digunakan dalam rumus KC. Ya. Baiklah, terima kasih sudah bergabung dalam channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Kiranya semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan boleh hubungi saya di kolom komentar pada channel ini. Ikuti terus pelajaran kesetimbangan pada channel ini. Nantinya akan saya lanjut dengan tadi bagaimana cara menggunakan rumus KC dalam perhitungan. Baiklah, demikian dari saya. Semoga siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, bersemangat dan bersukacita. Semangat pagi!